terkait dengan Al-Quran. Ya, dimana kita pada bulan Ramadan adalah suatu bulan yang mulia karena padanya diturunkan kitab suci yang mulia, yaitu Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, kama qala ta'ala fil ayat. Jadi Al-Quran sebagai suatu ajaran, sumber ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan kalamullah. Merupakan kalamullah secara hakiki. Ya, di sini kita lebih menitik beratkan pembahasan kalamullah dari sisi akidah. Ya, walaupun banyak pembahasan di sana tentang kemuliaan Al-Quran, keutamaan Al-Quran yang terkait khususnya ya pada bulan Ramadan ini, namun kami lebih memilih tema ya Al-Quran itu dikaitkan dengan akidah, karena perkara akidah itu perkara yang sangat fundamental, yang sangat penting sekali dalam Islam. Di samping itu juga mengingatkan kepada diri kami pribadi dan para talabah sekalian, karena bisa jadi kita ini sekarang dalam keadaan istiqomah, belum tahu kita di akhir hayat kita apakah kita masih seperti ini, karena hati kita itu berbolak-balik ya. Maka dengan demikian perkara kita itu satu hal yang terus kita pelajari ya, supaya kita tidak menyimpang, tidak melenceng di akhir hayat kita kelak. Demikian juga barangkali kami dapatkan atau kami mengira bahwasanya di antara para thalabah ada yang masih ragu dan bimbang dengan manhaj salaful ummah tentang masalah Al-Quran ya, karena sebagian dai senior, ada salah seorang dai senior memberitakan bahwasanya di antara dai ada yang terkena syubhat ya. Tadinya dia istiqomah di atas manhaj salaf, ternyata dapat informasi dia mengajarkan akidah yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dengan ini kami mengingatkan ya, mengajak kepada talabah sekalian untuk mempelajari lebih mendalam bagaimana hakikat ya kalamullah, yang bisa jadi orang-orang di sekitar kita berbeda dengan apa yang sudah dijelaskan, yang dipahami dan dianut oleh para salaful ummah. Nah, dengan demikian tema yang akan kami angkatkan di sini adalah ara'ul mu'tazilah wal asy'ariyah wal liberaliyah fi kalamillah. Pandangan orang-orang Mu'tazilah, Asy'ariyah dan liberal tentang kalamullah. Ya, jadi di sini seolah-olah pandangan mereka sama. Ya, apakah betul? Maka kita lihat bagaimana ya pernyataan-pernyataan mereka, baik itu di kalangan Mu'tazilah, Asy'ariyah dan orang-orang liberal. Masyarul muslimin, para talabah rahimahullah, kita tahu bahwasanya di Nusantara ini banyak orang yang mengklaim bahwasanya mereka ini menyandarkan agama mereka kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, suatu kebanggaan bahkan ketika seseorang
mengatakan mazhab saya mazhab Syafi'i. Suatu hal yang patut diapresiasi seseorang, ya, eh, mengikuti salah satu pemahaman atau mazhab dari imam eh, yang terkemuka dalam mazhab. Itu suatu itu merupakan hak bagi setiap orang, ya. Namun yang menjadi catatan, jangan asal mengklaim diri kita adalah orang yang, ya, mengikuti suatu ulama sementara ulama tersebut berlepas diri dari pemahaman kita. Nah, salah satunya adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau dalam banyak riwayat yang dinukilkan dari murid-murid beliau, salah satunya adalah Imam Al-Baihaqi rahimahullah, mengutip, menukilkan, ya, meriwayatkan banyak perkara akidah yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Ya, walaupun Imam Syafi'i terkenalnya, populernya dalam masalah fikih, namun beliau juga berbicara masalah akidah. Ya, berbicara masalah akidah itu banyak sekali, namun tidak tidak beliau tuliskan dalam satu kitab khusus, karena memang beliau lebih fokus, lebih lebih perhatian terhadap fikih dari sisi penulisan pembukuan karya beliau. Oleh karena itu, para muridnya lah yang banyak menukil, meriwayatkan bagaimana pandangan-pandangan beliau tentang akidah. Nah, salah satunya adalah yang kita kaji pada kesempatan kali ini adalah masalah kalamullah, masalah Al-Quran. Ya, bagaimana Al-Quran tersebut menurut pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, barakallahu fikum. Di sini ada suatu riwayat yang menceritakan bahwasanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah dijumpai oleh salah seorang tokoh, ya, ahli kalam yang bernama Hafiz Al-Fard. Dakhala Hafiz Al-Fard ala Syafi'i fakallamahu. Suatu ketika Hafiz Al-Fard ini bertemu dengan Imam Syafi'i, kemudian berbincang-bincang masalah agama, ya, berdiskusi. Tsumma kharaja ilana Asy-Syafi'i faqala lana. Ini nukilan dari salah seorang murid Imam Syafi'i, di mana beliau mengatakan Imam Syafi'i keluar, ya, setelah berdiskusi dengan Hafiz Al-Fard ini. Imam Syafi'i menyampaikan kepada muridnya, la an yalqallaha al-'abdu bidhunubin mislu misli jibal tihama khairun lahu min an yalqahu bi'i'tiqadi harfin mimma alaihi hadha rajul wa ashabu. Karena yaqulu bi khalqil Qur'an. Bahwasanya seseorang itu bertemu dengan Allah ketika meninggal, bertemu di akhirat, ya, berjumpa dengan Allah, membawa dosa. Nah, dosanya ini membawa dosa, dosa itu seukuran gunung Bukit Tihama, ya, salah satu gunung yang besar. Itu lebih baik baginya daripada dia membawa keyakinan, ya, masalah huruf yang ada dalam Al-Quran, ya, masalah huruf yang terkait dengan kalamullah, seperti yang diyakini oleh pemuda ini dan teman-temannya, yaitu Hafiz Al-Fard, di mana dia mengatakan Al-Quran itu makhluk. Nah, jadi menurut beliau, ketika seseorang itu membawa dosa, ya, dosa besar selain dosa penyimpangan dalam akidah, terutama pendapat atau meyakini masalah Al-Quran itu makhluk atau bukan, maka lebih baik baginya membawa dosa maksiat sebesar bukit daripada dia membawa akidah yang menyimpang, ya, mengatakan Al-Quran itu makhluk.
Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Imam Syafi'i juga menjelaskan bagaimana perihal seseorang yang meyakini Al-Quran itu makhluk, masih terkait dengan kisah Hafaz Al-Fardi. Imam Syafi'i mengatakan wali ayya wa ayyu wali'an yubtala al-mar'u bi jami'i ma nahallahu anhu khala syirk billahi khairun min ad yabtaliyahu Allahu bil kalam. Seseorang itu kalau diuji ya dengan seluruh bentuk pelanggaran syariat, artinya dia gak bisa menjaga dirinya dari berbuat maksiat, ya selain dari berbuat syirik, itu lebih baik daripada dia ya tertimpa diuji oleh Allah, terkena penyakit syubhat berupa mendalami ilmu kalam. Ya, jadi begitu besarnya konsekuensi orang yang menyimpang akidahnya daripada orang berbuat maksiat. Karena orang yang berbuat maksiat itu masih besar kemungkinan dia bertaubat dan dia menyadari hal itu adalah suatu perbuatan dosa. Adapun orang yang tertimpa, yang diuji oleh Allah dengan penyakit syubhat, ya kerancuan dalam memahami agama, maka ini konsekuensinya lebih besar. Kenapa? Karena tipis kemungkinan dan susah untuk bertaubat dari pemahaman yang menyimpang. Ya, salah satunya adalah orang yang terkena syubhat ilmu kalam. Kemudian barakallahu fikum dari talabah rahimakumullah, dinukilkan juga dari salah seorang murid Imam Syafi'i yaitu Rabi, lama kallama Syafi'i radhiyallahu anhu hafaz al-fard faqala hafaz al-Qur'an makhluk qala lahu Syafi'i kafarta billahi al-azim. Masih terkait dengan kisah hafaz al-fard ini, di mana ketika berdiskusi ya Imam Syafi'i dengan hafaz ini, dan ketika hafaz itu mengatakan Al-Quran itu makhluk, langsung Imam Syafi'i memvonis ini, langsung divonis oleh Imam Syafi'i bahwasanya dia telah kafir kepada Allah yang Maha Agung. Ya. Kemudian juga dari Ar-Ramli, ya, salah seorang imam murid Imam Syafi'i rahimahullah, anna qala sa'altu Syafi'i anil Qur'an faqala kalamullah ta'ala al-munazzalun ghairu makhluk. Qultu faman qala bil makhluk fama huwa indak qala li kafirun. Qala wa qala Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ma laqitu ahadan minhum yani min asatidatihi illa qala man qala fil Qur'ani annahu makhlukun fa huwa kafir. Imam Ar-Ramli ini bertanya kepada Imam Syafi'i tentang Al-Quran. Ya. Maka Imam Syafi'i mengatakan itu kalamullah, diturunkan. Ya, Al-Quran itu kalamullah, diturunkan, bukan makhluk. Maka kata Imam Ar-Ramli, faman qala bi makhluk, kalau dia mengatakan, kalau ada orang mengatakan itu makhluk, bagaimana pendapatmu? Maka beliau mengatakan kepadaku, Imam Syafi'i kafir. Qala Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan, tidaklah kau menjumpai seorang pun dari kalangan mereka, ya, maksudnya adalah menurut guru-guru Imam Syafi'i, ya, kecuali dia mengatakan man qala fil Qur'ani anna innahu makhluk fa huwa kafir. Jadi nukilan dari Imam Ar-Ramli bahwasanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, ketika ditanya atau berbicara tentang hukum meyakini Al-Quran itu makhluk, maka beliau mengkafirkan, dan itu adalah ya pandangan dari guru-guru Imam Asy-Syafi'i, gitu ya. Nah, begitu tegasnya Imam Syafi'i tentang orang yang meyakini Al-Quran itu bukan kalamullah. Mereka meyakini Al-Quran itu makhluk, ya. Nah, bagaimana bisa ya seseorang mengklaim mereka atau dia mengikuti Imam Syafi'i
maka ini adalah suatu hal yang tidak logis, ya, suatu hal yang tidak pantas, ya, seseorang berafiliasi menyandarkan diri kepada suatu pemahaman, ya, dari seorang ulama, namun ulama tersebut berbeda dengan yang dia yakini. Baik, barakallahu fikum. Ini pandangan Imam Syafi'i. Kita lihat di sini bagaimana pandangan golongan Asy'ariyah atau jamaahnya Asy'ariyah tentang kalamullah. Ya, kita tidak memvonis, tidak menuduh-nuduh pandangan ini, kecuali telah nyata dalam kitab-kitab ulama mereka. Ya, berikut nukilan dari beberapa ulama yang memang mereka adalah Asy'ariyah tulen. Ya, jadi bukan menuduh, ya, bukan menfitnah. Perkataan ini perkataan Asy'ariyah. Di sini ada 4 ulama di kalangan Asy'ariyah. Ya, bisa dilihat dalam kitab mereka, ya, Imam Al-Juwaini rahimahullah, dalam kitab beliau Al-Irsyad ila Qawatil Adillah fi Usulil I'tiqad. Ada, ya, di internet, dan saya sudah mendownload, ya, ininya, kitabnya. Ya, banyak, semuanya ada di internet, ya, tinggal di download. Nah, bagaimana pandangan beliau, ya, qala fa inna ma'na qawlihim al-mu'tazilah hadhihi al-ibarat kalamullah annaha khalaqahu wa nahnu la nunkiru annaha khalqullah walakin nahnu, maksudnya Asy'ariyah, tamtani'u min tasmiyati khaliqil kalam mutakalliman bih faqad atbaqna 'ala al-ma'na wa tanaza'na ba'da al-ittifaq fi tasmiyatihi. Kata Imam Al-Juwaini, sesungguhnya makna yang mereka pahami, maksudnya dari kalangan Mu'tazilah, bahwasanya hazil ibarat kalamullah annahu khalqu, bahwasanya Al-Qur'an, ya, Al-Qur'an itu ungkapan-ungkapannya, isinya, substansinya adalah kalamullah, namun kalamullah itu adalah makhluk menurut Mu'tazilah. Ya, Al-Quran itu makhluk menurut Mu'tazilah. Nah, kata Imam Al-Juwaini, kami nggak mengingkari, nah, gitu, ya. Ini kata beliau, kami tidak mengingkari bahwasanya Al-Quran itu kalau makhluk, ya, berarti sama. Cuman hanya berbeda saja dari sisi apa? Dari sisi atau dari aspek lain. Nanti akan kami jelaskan. Jadi secara umum mereka sama mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk, ya. Kenapa? Karena ketika berbilangnya sifat, maka akan berbilangnya substansi menurut Mu'tazilah. Ketika kita katakan Allah itu maha melihat, maha mendengar, dan sebagainya dari sifat Allah, maka kita berarti menyekutukan Allah, ya, karena berbilangnya sifat akan berkonsekuensi berbilangnya zat, gitu. Nah, jadi mereka tolak karena Allah itu esa, gak mungkin banyak sifat, ya, sehingga kalau kita tetapkan sifat maka akan banyak berbilang Tuhan itu. Jadi syubhatnya berbeda dengan Asy'ariyah, mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk, Al-Quran itu kalamullah, ya, dalam hal kalam nafsi. Jadi Al-Quran itu hanyalah ungkapan dalam jiwa Allah, bukan keluar dengan bentuk kata-kata dan huruf, ya, yang namanya kalam, ya kan, dalam bahasa Arab kita kembalikan al-kalamu huwa lafzu
rakabu al-mufidu bil wada' kan gitu ya. Ini kita kembalikan yang namanya kalam itu pasti ada yang keluar suara dan huruf gitu. Nah, mereka orang-orang Asy'ariyah dan Mu'tazilah itu tidak terima. Kenapa? Ketika Allah berbicara dengan mengeluarkan suara dan huruf itu konsekuensinya menyamakan dengan makhluk karena yang bersuara yang mengeluarkan huruf dan suara itu hanya manusia atau hewan atau makhluk lainnya. Oleh karena itu untuk menepis untuk mensucikan Allah kata mereka tanzih mensucikan Allah dari penyamaan tasybih dengan makhluk maka mereka sepakat bahwasanya Allah itu tidak berbicara dengan mengeluarkan suara dan huruf karena nanti ada pembahasannya yang namanya suara huruf itu akan keluar dari kerongkongan ya keluar dari kerongkongan dan terputus-putus terkadang ya. Nah ini ketika mereka langsung menyamakan dengan makhluk ya ternyata mereka terjebak dengan tasbih sebelum mereka mentasbih Allah dengan makhluk ternyata mereka terjebak terlebih dahulu kepada tasbih gitu ya. Niat mereka adalah mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk namun ternyata mereka terjebak dengan konsep sendiri. Nah jadi mereka sebenarnya sama ya hanya berbeda eh, apa namanya berbeda sedikit konsepnya di mana Mu'tazilah meyakini Al-Quran itu makhluk ya sama sekali makhluk secara total. Adapun Asy'ariyah ini meyakini bahwasanya Al-Quran itu makhluk kalau yang keluar dari lisan manusia yang diungkapkan yang dilontarkan melalui mulut. Adapun kalamullah yang menurut Asy'ariyah itu adalah yang dikatakan kalamullah itu hanyalah kalam nafsi. Jadi Allah itu secara secara azali sudah memiliki sifat berbicara. Namun berbicaranya satu kesatuan, tidak terpisah-pisah. Maksudnya tidak sesuai dengan masyiah. Jadi begini, ya Allah itu sudah memiliki sifat berbicara semenjak zaman azali, semenjak mulanya. Nah, bagaimana kalau Allah itu berbicara ketika dihajatkan berbicara? Misalnya berbicara dengan Nabi Musa, kan begitu ya. Maka tentunya ada suatu hal yang baru namanya hudus ya. Suatu hal yang baru terjadi pada zat Allah di mana Allah berbicara yang tadinya tidak berbicara. Maka menurut mereka, menurut ahli kalam ini tidak dibolehkan. Karena yang namanya hudus, yang namanya baru, yang berubah-ubah itu adalah sifat makhluk. Sehingga tidak dibenarkan ketika kita mensifati Allah berbicara pada waktu tertentu, pada waktu yang akan datang. Ya, ketika ada Allah, ketika ada hajat Allah berbicara dengan makhluknya. Maka disitulah kena ya konsepnya mereka yang mengatakan ya yang menimbulkan konsep baru bahwasanya Al-Qur'an itu hanyalah kalam nafsi. Jadi hanya ungkapan jiwa Allah ya. Nah, ketika Al-Qur'an tersebut keluar disampaikan kepada makhluk ya, maka tidak dengan suara. Ya, karena untuk menepis ya penyerupaan dengan makhluk. Jadi Allah melontarkan kalam nafsi tadi, gak ada suaranya, langsung dilontarkan kepada makhluk, apakah itu kepada pohon, ya dalam hal ini dalam kasusnya ya Nabi Musa berbicara dengan Allah, maka kata mereka ya dalam ayat itu kan Nabi Musa disuruh yang mendengar ke arah suatu pohon ya. Nah jadi kata mereka Al-Quran itu kalam nafsi itu dilontarkan kepada pohon ya. Kemudian dari situlah Nabi Musa mendengar perkataan Allah. Jadi tidak langsung gitu ya. Jadi tidak langsung. Demikian juga ketika kalam nafsi Allah, ungkapan ya, jiwa Allah itu turun kepada Nabi Muhammad atau kepada Nabi Isa, maka dia menjadi Injil dengan bahasa Ibrani, Asyriani. Kalau dalam kalau Taurat dengan bahasa Ibrani, maka dia jadi Taurat. Kemudian kalau dia diungkapkan kalam nafsi tadi dengan bahasa Arab, maka jadi Al-Quran dia. Nah itulah yang
turun kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi nanti ujung-ujungnya bahwasanya Al-Quran itu bukanlah kalamullah tapi kalam Nabi Muhammad, sebagaimana diyakini oleh orang liberal nantinya. Ya, jadi itu awal pangkalnya kenapa uh, Al-Quran itu bukan kalamullah. Ya, menurut Al-Mu'tazilah bukan kalamullah sama sekali. Menurut Asy'ariyah kalamullah hanya secara majazi, bukan hakiki. Hanya penyandaran saja. Ya, tidak sebenarnya ya, Al-Quran itu kalamullah. Ya, yang kalam kalamullah yang hakiki itu hanyalah kalam nafsi saja. Jadi intinya mereka menafikan Allah berbicara dengan suara yang didengar oleh Nabi Musa atau didengar oleh kita semuanya nanti di akhirat. Nanti ada hadis menyatakan bahwasanya kita akan mendengar langsung bagaimana Allah menyeru, bersuara, berbicara dengan kita ketika kita ya di hadapan Allah, ya. Dan sangat banyak sekali hadis yang menyatakan bahwasanya kita akan berbicara langsung dengan Allah nanti, ya. Baik, kemudian ini pandangan yang pertama dari Imam Al-Juwaini. Kemudian Imam Asy-Syahrastani beliau mengatakan dalam kitab Iqdamul Nihayatul Iqdam, ya. Beliau katakan dalam kitabnya فإنما يثبته الخصم المعتزلة كلاما فالأشعرية تثبته وتوافقه على أنه كثير وأنه محدث مخلوق وما يثبته الأشعري كلاما فالخصم ينكره أصلا. Sesungguhnya apa yang ditetapkan oleh musuh kita, jadi mereka ya orang Asy'ariyah ini kan ceritanya apa? Perang pemikiran, ya, sering berdebat, maka ketika kita temukan kitab-kitab mereka maka mereka mengatakan musuh, ya. Jadi lawan debat mereka orang-orang Mu'tazilah itu dalam kitab-kitab mereka mengatakan musuh kami dan seterusnya, ya. Nah, kata beliau sesungguhnya sesungguhnya apa yang ditetapkan oleh Mu'tazilah yang namanya kalam, maka orang Asy'ari juga menetapkannya, ya. Dan bahwasanya kalamullah itu, ya, sifat kalamullah itu banyak, ya, annahu katsirun, annahu muhdats, dan sifat Allah itu banyak, ya, dan itu baru itu artinya makhluk, ya. Dan apa yang ditetapkan oleh Asy'ari sebagai kalam, maka orang musuh kami mengingkarinya. Artinya mereka di satu sisi berbeda, di mana Mu'tazilah tidak meyakini 100% tentang kalamullah itu sebagai sifat. Akan tetapi atau sebaliknya Asy'ariyah meyakini bahwasanya Allah memiliki sifat kalam, namun bukan kalam yang mengeluarkan suara dan huruf, tapi kalam nafsi saja. Itu hanya itu bedanya. Ya, dan itulah mereka perdebatkan, ya. Jadi mereka pada intinya sama-sama mengatakan Al-Quran itu makhluk, ya. Walaupun sedikit berbeda, hanya mengatakan kalam nafsi. Kemudian Imam Al-Bajuri dalam kitab Syarah Jauharut Tauhid, wa madhabu ahli sunnah an al-Qur'ana al-Karim bimakna kalam nafsi, ini dia, laisa bimakhluqin wa amal Qur'an yakni bimakna lafaz alladzi naqra'uhu fa huwa makhluk. Menurut ahlu sunnah, jadi mereka mengklaim juga diri mereka ahlu sunnah, mereka mengklaim diri mereka ahlu sunnah, bahwasanya Al-Quran itu dalam artian makna kalam nafsi, bukan makhluk, ya. Jadi sifat kalam nafsi pada Allah itu adalah kalamullah secara hakiki yang tanpa bersuara, ya, tanpa bersuara. Adapun amal Quran bimakna, adapun Al-Quran dalam artian lafaz keluar, ya, kita baca alhamdulillahirabbil alamin, itu lafaz yang keluar kita ucapkan dan kita baca bahwa makhluk, ya, maka itu adalah makhluk. Betul, ya, kalau yang keluar dari suara kita ya makhluk, ya, nggak mungkin suara Allah, tidak, kan.
Namun yang dipermasalahkan itu menyandarkan kalam pertama kali itu adalah kepada zat yang mengatakan pertama kali. Ya, ketika kita mengucapkannya, kita baca itu punya siapa awalnya, kapan siapa yang keluar itu. Ya, itulah kalamullah yang kita baca itu adalah kalam atau ungkapan yang keluar pertama kali dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Nah, yang mereka yakini yang dikatakan kalamullah itu adalah hanya kalam nafsi saja, yang sifat Allah yang ada pada zat Allah, ya, secara azali tidak berubah-ubah, ya kan? Itulah yang mereka yakini. Tidak ada suara dan tidak ada lafaz yang keluar dari kalamullah tersebut. Ini yang menjadi berbeda antara Ahlussunnah yang hakiki, yaitu salaf, dengan Asy'ariyah dan yang lain. Paham sampai sini ya? Ini menurut Imam Al-Bajuri. Kemudian menurut Imam Al-Buthi, ini ulama kontemporer ya, masih hidup ya, tokoh Asy'ariyah kontemporer. Dalam kitabnya Kubra Yaqiniyatul Kauniyah, ya, ada videonya di internet ya, bisa dilihat, sudah tua. Amma jamaahirul muslimin, kata dia, adapun kebanyakan orang kaum muslimin Ahlussunnah wal Jamaah, jadi mereka mengklaim ya Ahlussunnah wal Jamaah gitu ya. Faqalu innana la nukiru hadzal ladzina taqulu wal Mu'tazilah. Kita tidak mengingkari yang dikatakan oleh orang Mu'tazilah, bal naqulu bih, akan tetapi atau justru kita sama pandangan dengan mereka. Kita mengatakan apa yang mereka katakan. Nusamihi kalaman lafziyan wa nahnu jami'an muttafiquna ala huduthihi wa annahu ghairu qa'im bidzatihi ta'ala. Ya, dan di mana mereka kita namakan kalam lafzi, ya, dan kita semuanya sepakat antara Asy'ariyah dengan Mu'tazilah itu sepakat bahwasanya sifat kalamullah yang keluar itu dia tidak berdiri sendiri, ya, wa annahu lianahu hadis, artinya baru itu maksudnya makhluk, ya. Lakinna nuthbitu amran wara dzalika wa huwa as-sifah al-qa'imah bi nafsi wallati yu'abbiru anha bil alfaz wa hiya ghairu haqiqah. Maksudnya, kata tokoh ini, kita menetapkan bahwasanya sifat Allah itu berdiri sendiri pada zatnya, yaitu kalam nafsi, dan yang diungkapkan dengan lafaz-lafaz itu bukanlah secara hakikat. Artinya ketika kita katakan atau mereka secara umum mengatakan kalamullah, ya, karena mereka juga mengatakan bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, namun yang mereka maksudkan kalamullah itu bukan kalamullah secara hakiki, tapi secara majazi, secara analogi. Jadi tidak kalam sebenarnya, jadi bohong-bohongan gitu ya. Ya, jadi bohong-bohongan. Al-Quran itu kalamullah itu bohong-bohongan aja, itu intinya. Yang sebenarnya mereka yakini adalah kalamullah itu adalah ya bukan kapan, bukan suara, bukan bentuk berbicaraan, tapi hanya ya suatu kalam nafsi yang tidak ada suara, yang sudah tersimpan, yang sudah terwujud dalam zat Allah, gitu ya. Nah, ini semuanya jelas berbeda dan bertentangan dengan akidah ya para salaf, yaitu akidah Nabi, para sahabat, dan para tabi'ut tabi'in yang sudah dijelas, yang sudah lurus pemahaman mereka bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk, dan Al-Quran adalah kalamullah, ya, sifat Allah, bukan makhluk, ya. Baik, barakallahu fikum jami'an. Di sini akan kita coba lihat bagaimana bantahan terhadap pemahaman mereka yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Yang pertama, fala yumkin lil asy'ariyah ta'wilu aqwali Imam Asy-Syafi'i as-sabiqah bi kalami nafsi. Kalau kita lihat, ya, tidak mungkin mentakwil pembicaraan pandangan Imam Syafi'i yang telah lewat, bahwasanya yang beliau maksudkan adalah kalam nafsi. Tadi kita jelaskan ya bagaimana pandangan Imam Syafi'i yang dinukil oleh murid-muridnya, bahwasanya Al-Quran itu kalamullah.
ya kan? Dan orang mengatakan kalau Al-Quran itu makhluk, maka itu adalah bentuk kekufuran. Dan orang Asy'ariyah tidak mungkin mengeles-ngeles atau mempelintir dan menyalahgunakan perkataan Imam Syafi'i ini sebagai kalam nafsi, tidak ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, amal adillah tadullu ala anna kalamallahi murakkabun atau mutarakkibun min al-aswat wal huruf fa katsiratun minha. Adapun dalil-dalil menunjukkan bahwasanya kalamullah itu tersusun dari suasana huruf, itu banyak sekali. Yang pertama, wa kallamallahu Musa taklima. Sekaligus ayat berikutnya dalam surat Al-A'raf ayat 143, ya, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin unzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Dan ketika Nabi Musa datang di tempat yang sudah ditentukan, ya, dan Tuhannya berbicara dengannya, lalu Nabi Musa mengatakan, wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku, aku ingin melihat engkau. Ya, coba engkau melihatkan diri. Artinya Nabi Musa ingin melihat Allah secara langsung di dunia, ya, dan ini tidak mungkin, ya. Ya, maka di sini Allah katakan, la tarani, selama kamu masih di dunia ini, maka kamu tidak akan bisa melihat aku. Walakin zur ilal jabal, tapi lihatlah kepada bukit itu. Kalau seandainya bukit itu tetap kokoh ketika Allah menampakkan diri, maka fasaufa tarani, maka kamu akan bisa melihat aku, kata Allah kepada Nabi Musa. Ya, jadi terjadi dialog dengan antara Nabi Musa dengan Allah, dialog. Bagaimana ya mungkin terjadi kalau seandainya itu hanya kalam nafsi, ya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Dan ketika Allah tajalla, Allah menampakkan diri, ya. Allah menampakkan diri di hadapan Nabi Musa, ya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Jadi Allah enggak menyuruh langsung melihat Musa melihat dirinya. Karena kalau Musa melihat Allah langsung maka bisa terbakar. Makanya Allah larang, jangan kamu lihat langsung kepada Allah, tapi harus melihat bukit, ya. Jadi Allah suruh melihat bukit, jangan lihat langsung pada Allahnya ketika Allah menampakkan diri. Nah, falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Allah menampakkan diri kepada jabal, kepada bukit itu, dakka wa kharra Musa sa'iqa. Akhirnya bukit langsung meledak, terjadi gempa, ledak, ya kan, dan Musa pun pingsan. Falamma afaqa qala subhanak tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Nah, ketika Nabi Musa sudah siuman sadar dari pingsannya, maka beliau mengungkapkan rasa penyesalannya atau ketidakpantasannya beliau meminta seperti itu kepada Allah, ya. Subhanak, ya, maksudnya aku bertaubat, ya, tidak mengulangi permintaan seperti ini lagi, begitu, ya. Lahir, perhatikan, Allah yatakallam bi kalamin yasma'hu Musa. Ingat, lihat di sini, bahwasanya Allah berbicara dengan pembicaraan yang langsung didengar oleh Nabi Musa. Bal hadatsat muhawarah bainahuma, bahkan terjadi dialog antara keduanya. Ya, ini ayat menjelaskan bahwasanya tidak mungkin, ya, ketika Nabi Musa berbicara dengan Allah dengan kalam nafsi gak didengar. Yang namanya kalam nafsi dalam jiwa saja gak keluar suaranya. Gimana boleh dengar? Ya, antum berbicara dengan jiwa antum, dengan berbicara dalam hati, dengar gak? Gak dengar. Ya, sebentar lagi mau berbuka, ya kan? Gak terdengar kan, gitu kan? Atau ya, saya pengen tahu apa sih isi pikiran antum, ya, dalam hati antum itu bicara tentang apa.
nggak kedengaran kan. Maka demikian juga halnya ya, ketika ketika dianggap ya, ya kalamullah itulah kalam nafsi, maka gak akan ada suaranya, gak didengar. Sementara dalam bahasa Arab yang namanya kalam itu adalah ya satu yang keluar dengan berupa huruf dan suara. Nah ini uh, bantahannya pertama. Yang kedua atau yang ketiga dari surat Syura ayat 26. Idnada wa idnada rabbuka Musa anitil qaumadh dhalimin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa agar mendatangi orang-orang yang zalim. Nah, padanya terdapat panggilan, seruan. Ya, yang namanya seruan, labudda bi khurujil aswat bisyiddah. Yang namanya menyeru, gak mungkin berbisik-bisikan. Woi, woi, nah, kan, tapi berseru, woi, ya kan, ya Musa, itu kan, dengan suara yang lantang, puas, keras. Yang namanya menyeru itu kan suara yang keras ya, ya, Gibran, gak mungkin dengan bisik-bisik, gitu. Nah ini menunjukkan bahwasanya ketika Allah menyeru, tentunya keluar dengan suara yang sangat keras, gitu kan. Nah, tadullu ala anna Musa, ini menunjukkan bahwasanya Musa mendengar kalam Allah secara langsung. Ya, kalaulah seandainya, ini ayat berikutnya. Ayat berikutnya, wa nakhtartuka fastami' lima yuha. Dan aku memilihmu sebagai rasul yang diwahyukan kepadanya, maka dengarlah apa yang telah diwahyukan. Ya. Nah, yang namanya wahyu, ya ini menunjukkan bahwasanya Nabi Musa mendengar kalam Allah secara langsung. Dimana kalau seandainya wahyu itu turun secara ilham, ya, maka gak butuh ya untuk didengarkan. Kalau seandainya ya wahyu Allah itu turun langsung menancap ke dalam hati para nabi tanpa didengar, maka nggak perlu Allah katakan fastami'. Yang namanya mendengar itu pasti ada yang didengar, ada suara yang didengar. Bagaimana kita mendengar kalau nggak ada suara kan gitu. Nah, jadi ini jelas sekali bahwasanya yang namanya wahyu Allah yang diturunkan kepada nabi itu khususnya kepada Nabi Musa itu dengan kalamullah, langsung dengan suara. Ya. Kemudian berikutnya adalah tentang bagaimana bagaimana nantinya di hari kiamat ya. Allah Subhanahu wa taala menyeru seluruh umat manusia. Kemudian menyeru Adam secara khusus, ya Adam, yaqul labbaik rabbana wa sa'daik. Ya, fayunadi bisaut. Nanti Allah menyeru semua manusia, khususnya Nabi Adam, secara khusus Nabi Adam diseru. Kemudian Nabi Adam mengatakan labbaik, siap. Ya. Fayunadi bisaut. Maka di sini Allah menyuruh dengan suara tentunya. Ya. Innallaha ya'muruka an takhruja min dzurriyyatika ba'tsan ila nar. Sebenarnya Allah menyuruhmu untuk mengeluarkan sebagian dari keturunanmu untuk dicampakkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Idza kana kalamullah biduni saut fala yujibu Adam bila baik. Kalaulah seandainya kalamullah itu bukan suara, tentunya Nabi Adam gak menjawab labbaik, siap. Ya, gak mungkin seperti itu langsung. Kalau seandainya kalamullah itu dilemparkan dulu ke padang mahsyar atau ke tempat apa gitu ya, gak perlu Nabi Adam mengatakan labbaik, langsung aja dengar, langsung diam aja ketika langsung menerima apa perintah Allah kan gitu. Nah ini juga menunjukkan bahwasanya yang namanya Allah berbicara, bersuara, menyeru itu dengan suara. Kemudian juga Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, walaupun beliau ini adalah Asy'ari tulen, tapi banyak juga beliau bantah dan tidak sependapat dengan pendahulunya. Ya, banyak pendapat Imam Ibnu Hajar ini bertentangan dengan pendapat mazhabnya dalam hal akidah Asy'ariyah. Kata beliau bahwasanya yunadi, ya memanggil, fa ma'nahu anallahu yunadi bisaut.
Yang namanya Allah memanggil tentunya memanggil dengan suara, ya. Nah, kemudian juga dalam hadis Sahih Adabul Mufrad, ya, bisa dilihat dalam hadis satu Adabul Mufrad, yahsyurullahu al-ibad fayunadihi bisautin yasma'u inda sawwa. Suaranya ini langsung dikatakan sini bisautin. Allah mengumpulkan manusia kemudian menyeru mereka dengan suara yasma'u yang didengar oleh, ya, makhluk tersebut, min ba'di, min bu'din kama yasma'u min qurbin anal malik. Yang jelas di sini, ya, nanti Allah akan mengumpulkan seluruh makhluk, kemudian Allah menyeru mereka dengan suatu suara, ya. Apakah suara tersebut dari jauh ataupun dekat sama saja. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia menyeru dari arah dekat baru kedengaran. Tapi kalau Allah menyuruh dalam keadaan yang jauh, dekat sama saja. Di mana Allah mengatakan ketika itu Anal Malik, akulah penguasa. Kemudian juga Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab Khalqu Af'alil Ibad, ya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menyeru dengan suara yang didengar oleh yang didengar dari arah jauh, sebagaimana juga bisa didengar dari arah dekat. Falaisa hadza li ghairillah azza wa jalla dzikruhu. Qala Abdullah wa fi hadza dalilun ala anna sautallahi la yushbihu sauta al-khalqi. Ini menunjukkan bahwasanya suara Allah itu tidaklah sama dengan suara makhluk, ya. Lianna sautallahi jalla dzikruhu yasma'uhu min bu'din kama yasma'uhu min qurbin. Nah, ini perbedaannya. Allah dari sisi ini, Allah itu suaranya bisa terdengar dari jauh dari dekat sama saja. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk itu tadi, ya, bisa didengar kalau dalam keadaan dekat, kan gitu. Wal malaikah yus'aquna min sauti fa idza tanada al malaikatu lam yus'aqu. Dan bahwasanya malaikat itu ketika mendengar, ya, suara Allah, maka mereka pingsan. Subhanallah, ya. Malaikat yang begitu besarnya ketika mendengar kalam Allah, suara Allah, Allah ketika berbicara, berfirman, ya, dengan suara yang sangat keras, ya kan, malaikat itu pingsan. Bayangkan, ya. Namun kalau malaikat, antara sesama malaikat saja yang menyeru, maka lam yus'aqu, mereka enggak pingsan. Ya, malaikat juga besar suaranya, kan. Namun, ya, kalau antara sesama mereka tidak pingsan. Ya, makanya Allah katakan fala taj'alu lillahi andada falaysa li sifatillahi middun wala mithlun wala yujadu syai'un min sifatihi fil makhluqin. Ya, maka tidak ada kesamaan, tandingan. Artinya jangan sampai diserupakan suaranya Allah dengan suara makhluk, ya. Karena tidak ada bandingannya, gitu, ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya hadis dari Abu Hurairah. Idza qadallahu al-amra fis sama' darabat al-malaikatu bi ajnihatiha khad'anan liqawli kanahu silsilatun ala safwan fa idza fazi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu alladziina qala al-haqq wa huwa al-'aliyyul kabir. Nah, ini ketika Allah menetapkan suatu urusan tertentu di langit, maka malaikat itu mengepak-ngepakkan sayapnya. Ini dalam bentuk tunduk, ya, artinya merundukkannya, ya. Darabat sama malaikat itu menurunkan sayapnya, ya, dalam bentuk ketundukan, enggak membangkang ke gini, ya, bengkak gini, ya, tapi merunduk itunya, sayapnya merunduk, menunjukkan begitu takutnya malaikat terhadap Allah SWT, ya kan. Karena silsilatun ala safwan, seolah suaranya itu seperti rantai yang apa gitu, ya, rantai yang berada di atas batu, ya, gitu mericiknya.
keberincingan suara sayapnya itu, ini karena apa? Faiza fazi'a an qulubihim, ketika telah terhilang, telah lenyap rasa takut ya malaikat ketika mendengar suara Allah, ketetapan Allah, maka dikatakan atau mereka mengatakan satu sama lain, al-haq, ya, itu adalah kebenaran yang Allah katakan, yang Allah tetapkan, dan dia maha tinggi dan maha besar. Ya, begitu. Jadi para malaikat ya mendengar bagaimana suara Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dijelaskan juga eh, tentang perbedaan ahli kalam atau ikhtilaf di kalangan ahli kalam tentang kalam Allah. Ini nukilan dari kitab Fathul Bari. Eh, Kata beliau rahimahullah, ahli kalam itu adalah istilah untuk golongan Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Ya karena mereka yang paling banyak ya berbicara tentang masalah kalamullah, ya. Sehingga mereka dikatakan ahli kalam. Ya, objek pembicaraan perdebatan mereka ada seputar kalamullah. Gitu ya. Nah, di sini mereka berbeda pendapat. Kalau Mu'tazilah ya, faqala al-Mu'tazilah la yakunul kalam illa bi harfin wa sautin. Wal kalamu mansub ila Allah qa'imun bi syajarah. Mu'tazilah mengatakan bahwasanya yang namanya kalam itu gak ada suara dan huruf ya. Dan kalamullah itu disandarkan kepada zat lain ya, seperti benda-benda lain seperti pohon ya, kata mereka. Adapun Asy'ariyah mengatakan kalamullah laisa biharfin wala sautin. Kalamullah itu bukanlah dengan suara dan huruf ya. Uh, Namun mereka menetapkan kalam nafsi. Kalam nafsi ungkapan jiwa saja yang tidak berkeluar ya. Wa haqiqatuhu makna taib bin nafs ya, makna yang hakikatnya adalah ya tergantung dalam kalam nafsi tadi. Nah, kemudian wa in ikhtalafat anhu al-ibarah, walaupun berbeda dari sisi pengungkapan. Jadi sifat berbicara itu sudah ada pada substantif, pada zat Allah dalam kalam nafsinya. Namun ketika diungkapkan berbeda-beda, ketika diungkapkan dengan bahasa Arab ya menjadi Al-Quran ya, ya atau dengan bahasa lain ya, sesuai dengan bahasa yang diinginkan ya. Wa ikhtilafuha la yadullu ala ikhtilafil mu'abbir anhu wal kalam an-nafsi wa dzalikal mu'abbir anhu. Ya, intinya adalah ya bahwasanya ketika ya konsep awalnya yang namanya kalam Allah itu hanyalah kalam nafsi menurut mereka ya. Dan adalah kalam yang ada dalam zat jiwa Allah ya, tidak keluar dengan suara dan roh. Adapun keluar ketika kita sadarkan ini kalam Allah, maksudnya bukan kalam Allah secara hakiki, hanya secara majazi ya, secara kiasan, itu adalah kalam Allah kata mereka ya. Makanya kita dengar ya ketika ada acara-acara MTQ misalnya ya, bacaan kalam ilahi oleh si fulan ya kan, mereka katakan kalam ilahi juga, maksudnya bukan kalam ilahi secara beneran ya, tapi bohong-bohongan ya, gitu ya, bukan secara hakiki. Karena menurut mereka kalam secara hakiki itu adalah kalam yang tidak ada suara ya, kalam nafsi saja. Nah di sini nih syubhat juga ya, mengatakan kata mereka bas batat al-Hanabilah, maksudnya Hanabilah ini adalah salaf ya. Jadi sebagian ulama mengatakan, mengistilahkannya manhaj salaf itu dengan Hanabilah. Kenapa? Karena Imam Ahmad lah orang yang paling kuat memegang manhaj salaf dalam akidah. Oleh karena itu sebagian literatur menyebutkan ketika bahwa ini pemahaman Hanabilah secara akidah itu maksudnya pemahaman salaf. Nah di sini Hanabilah mengatakan bahwasanya Allah itu berbicara dengan huruf dan suara ya, maka ini secara zahirnya ya itu adalah kalam Allah. Kemudian amma saut faman
Famin man in qal inna sawt hawa wa al hawa al munqati al masmu' min al hanjarah. Adapun suara faman, maka suatu hal yang dilarang ketika kita katakan ya, suara tersebut adalah merupakan hawa, ya, hawa yang keluar terputus-putus yang didengar dari kerongkongan. Ya, yang namanya suara itu kan seperti itu ya, sesuatu yang keluar berupa udara yang keluar dari kerongkongan kita kan, dan terputus-putus dan gak keluar semuanya kan gitu kan. Ya, berbicara itu kan gak berketerusan, artinya tidak berkesinambungan. Maksudnya itu ya, terputus-putus. Yang namanya suara pasti gak ada terputus-putus seperti itu ya. Mari, ayo, kan terputus ya. Maksudnya seperti itu. Nah, jadi menurut mereka ketika disifati Allah dengan seperti itu, maka ini bentuk tasbih. Maka mereka nggak mau sifati Allah dengan demikian, karena menurut mereka adalah bentuk penyerupaan dengan makhluk gitu. Yang namanya suara itu pasti keluar dari suara. Nah, bagaimana jawabannya? Tidak mesti ya. Wajib man asbatahu bi anna saut al-mausuf bidzalika. Ya, dan tidak mesti, atau menjawablah orang yang berpandangan bahwasanya suara yang disifatkan dengan demikian itu, yang keluar sebagaimana dari suara manusia, seperti pendengaran dan penglihatan, maka berbeda. Wa amma sifat Rabb bi khilafi dzalik, maka yang namanya sifat Allah tentu berbeda. Sifat Allah, sifat kalamnya Allah, keluarnya suara Allah itu berbeda dengan suaranya makhluk. Ya, dan tidak melazimkan ya kesamaan lafaz ya, kesamaan hakikat ya, tidak mesti sama ya penamaan ya, nama-namanya juga suara manusia, suara Allah, sama-sama suara tapi hakikatnya berbeda. Sebagaimana kita meyakini Allah memiliki pendengaran, Allah melihat, kita melihat, tapi tidak sama ya, walaupun sama-sama melihat tapi berbeda tentunya hakikat dari penglihatan tersebut ya. Sebagaimana antara makhluk dengan makhluk berbeda, ada kepala kereta api, ada kepala sekolah, ada kepala ma'had, semua kepala namun berbeda hakikat. Demikian juga ketika kita mensifati Allah memiliki suara, tentunya suaranya tidak sama dengan suara makhluk ya, seperti itu. Kemudian diriwayatkan dari Abdullah bin Ahmad ya, putranya Imam Ahmad, dalam kitab Sunnah, sa'altu abi, ya aku bertanya kepada bapakku, an qaumin yaqulun lamma kallama Allah Musa lam yatakallam bi sautin ya, suatu kaum yang mengatakan ketika Allah berbicara dengan Musa, maka Allah tidak berbicara dengan suara. Maka faqala li abi, maka Imam Ahmad berkata kepada anaknya, atau Abdullah mengatakan, bapakku mengatakan, bal takallam bisaut, justru ya Nabi Musa bisa mendengar suara kalamullah tentunya dengan suara ya. Takallam bisautin hadhil ahadits turwa kama ja'at, dan hadis ini diriwayatkan sebagaimana adanya ya, sebagaimana apa adanya, artinya tidak ditakwil gitu. Nah, jadi begitu penjelasan para ulama, bagaimana bantahan penjelasan syubhat ya, bahwasanya kalamullah atau seputar kalamullah, apakah kalamullah itu berupa kalam secara hakiki atau secara majazi atau kalam nafsi saja ya. Nah, dalam pemahaman yang benar bahwasanya namanya kalamullah adalah kalam ya talaffuz bisaut ya, suatu lafaz yang keluar dengan suara, berbeda dengan pemahaman Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Nah, di sini akan kita lihat juga rekan-rekan sekalian, barakallahu fikum, ada perbedaan yang sama, ada prinsip yang sama, konsep yang sama antara orang liberal ya dengan Asy'ariyah. Kita lihat di sini ya, bagaimana nukilan orang-orang liberal tentang kalamullah. Nah, di sini dinukilkan bahwasanya orang-orang liberal ya, mereka meyakini bahwasanya Al-Quran itu bukanlah kalamullah, tetapi kalam Nabi Muhammad, namun dengan dipoles dengan bahasa yang
apa namanya, dengan retorika yang menipu ya, seolah-olah ungkapan mereka ini adalah ungkapan yang bijak ya. Nah, eh, dalam buku ya memahami bahasa agama ya, tidak ada buku judulnya adalah memahami bahasa agama, dikarang oleh Dr. Kamarudin Hidayat, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, diberi komentar oleh pengantar oleh Dr. Mustolis Majid ya, pendiri Universitas pada Madinah. Disebutkan di situ, bisa juga kita menduga kemungkinan yang lain bahwa apa yang disebut kitab suci seperti Al-Quran sesungguhnya bukan kalam Allah, bukan kalam Tuhan. Jadi Al-Quran yang kita baca itu bukan firman Allah. Kitab tersebut sudah merupakan produk bersama. Jadi Al-Quran ini sudah mengalami reduksi ya, mengalami perubahan ya, sudah otak-atik tangan ya, pikiran manusia yang di dalamnya terdapat gagasan Tuhan yang mungkin dipahami dan diterjemahkan oleh Muhammad ke dalam lisan Arab. Nah itu dia. Jadi menurutnya adalah bahwasanya Al-Quran itu sudah diterjemahkan ya, dan sudah dianalisa ya, sudah didaur ulang oleh Nabi Muhammad ya dalam bahasa Arab. Keterlibatan Muhammad dalam penafsiran Al-Quran berlangsung dalam dua level. Pertama, proses pengungkapan dalam bahasa Arab. Kedua, penafsiran atas Al-Quran yang kemudian disebut hadis. Jadi Al-Quran ini menurutnya ya sudah mengalami apa namanya perubahan ya, jadi bukan firman Allah lagi ya kan, dan tidak murni lagi kalam Allah karena sudah campur baur ya, ikut campur dari Nabi Muhammad SAW, di mana kalam Allah tadi ya sudah diramu ya dengan bahasa Arab. Kemudian Al-Quran tersebut ditafsirkan dengan hadis, nah, gitu ya, tafsirkan dengan hadis. Kemudian dilanjutkan, karena gaya penuturan yang bersifat sangat manusiawi, sangat masuk akal bahwa klaim Al-Quran baik lafaz maupun isi adalah firman Tuhan, melahirkan perdebatan filosofis di kemudian hari. Maksudnya ya, karena Al-Quran ini kata mereka ya, kata pengarang ini ya sangat manusiawi, artinya gaya bahasanya ya sudah dengan bahasa Arab ya, menurutnya adalah ya sudah bahasa manusia itu sendiri, bukan bahasa Tuhan ya, sangat masuk akal, artinya sudah wajar ya terjadi perdebatan ya oleh para apa namanya orang-orang ahli kalam, orang ahli filsafat ya, jadi perdebatan apakah kalam Allah itu dia perkataan Allah langsung atau bukan, itu maksudnya jadi perdebatan. Bagaimana akal harus menerima bahwa Al-Quran firman Tuhan sedangkan bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab yang bersifat kultural dan ungkapan-ungkapannya pun sangat manusiawi. Jadi kalaulah seandainya Al-Quran itu sudah berbentuk bahasa manusia, maka secara otomatis itu adalah ya sama dengan budaya, kata mereka ya. Ini kultural ya, bersifat budaya ya. Mereka katakan bahwasanya bahasa itu bagian dari budaya. Ketika Al-Quran berbahasa Arab ya artinya Al-Quran itu budaya, dan ungkapan yang sangat manusiawi artinya ya ungkapan persis bagaimana ungkapan manusia gitu. Bukankah Tuhan bersifat non material dan absolut, sementara Al-Quran adalah himpunan informasi dan pesan ilahi yang tersimpan dalam bahasa manusia kemudian terabaikan dalam teks ya. Menurutnya yang namanya Tuhan itu kan bukan materi ya, bukan materi, bahasanya absolut mutlak ya. Jadi Al-Quran itu gak bisa, Allah itu menurut mereka tidak ada sifat, gak bisa disifati ya, yang penting ada gitu ya, menurutnya penting ada, dia tidak punya zat ya, gak ada materinya, jadi apa dong ya, jadi gak ada zat ya, sama aja sebenarnya gak ada gitu sebenarnya kalau kita apa namanya, kita kaji lebih mendalam ya, secara logis gitu ya. Yang namanya
yang nggak punya sifat yang nggak ada, ya. Sesuatu yang tidak punya sifat yang nggak, sesuatu tidak ada. Yang namanya suatu hal yang ada pasti ada sifatnya, paling tidak sifatnya ada, gitu ya. Nah, jadi Al-Quran itu adalah penuh informasi pesan-pesan ilahi yang tersimpan dalam bahasa manusia, ya, kemudian dijadikan dalam teks, yaitu Al-Quran. Nah, kemudian berikutnya adalah apakah berbagai hukum yang selama ini dianggap sakral dan merupakan perintah Tuhan benar-benar isi dan formatnya juga merupakan kehendak Tuhan. Jadi mereka ragukan, ya, Al-Quran itu diragukan oleh mereka apakah isinya itu formatnya betul-betul sesuai dengan keinginan Tuhan, gitu kan? Atau apakah semua itu lebih merupakan gubahan dan terjemahan Nabi Muhammad atas wahyu dalam konteks ruang dan waktu tertentu yang sewaktu-waktu bisa diubah. Nah, jadi menurutnya Al-Quran itu ya sudah diformat ulang oleh Nabi Muhammad dengan bahasa Arab, ya, yang terbatas dengan waktu, kata mereka, terbatas dengan ruang waktu. Nah, ini bahasa-bahasa filsafat, ya, mereka mengkait-kaitkan dengan keterbatasan waktu dan tempat, gitu ya. Apa yang diungkapkan oleh Dr. Kamarudin tersebut sangat menunjukkan kesamaan akidah antara kaum liberal dengan kaum Asy'ariyah yang tentang Al-Quran adalah produk manusia atau makhluk, ya. Ya, tentunya adanya kesamaan tersebut sangat tidak mengherankan karena kedua kaum tersebut, yaitu liberal dan Asy'ariyah, sama-sama mengambil kerangka akidah mereka dari sumber yang sama, itu ahli filsafat Yunani. Apa maksudnya? Bagaimana? Kok bisa? Jadi begini ceritanya, ya. Dalam pandangan Yunani, ya, Yunani ini tadinya memiliki pemahaman percaya kepada dewa-dewa. Makanya untuk baca, ya, ada namanya dewa Zeus, ya. Itu masa klasiknya. Kemudian itu sebelum abad ke-7 sebelum Masehi, ya. Nah, ketika abad ke-7 atau 6 Masehi itu mulai mereka bantah oleh tokoh-tokoh filsafat. Jadi ada generasi yang rasional, mereka gak terima itu mitos, masa ada dewa-dewa berantem memperebutkan kekuasaan, memperebutkan istri, anak, gitu kan. Itu bisa dilihat, ya, kisahnya Zeus, ya, keturunan dewa-dewa memperebutkan kekuasaan. Nah, generasi 6 abad sebelum Masehi, sebelum diutusnya Nabi Isa alaihissalam, itu mulai mereka membantah. Dan situlah muncul filsafat itu abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, muncullah tokoh-tokoh, ya, filsafat alam namanya, mengatakan asal mula alam semesta ini dari 3 unsur utama: batu, udara, api, ya, tanah, udara, api, ya. Ini filsuf alam, ya. Kemudian baru muncul setelah itu filosof teolog, ya, teologis, ahli filsafat yang meyakini ada Tuhan, ya. Yang pertama tadi filosof naturalis yang meyakini alam ini terdiri dari batu, tercipta dari udara dan api dan sebagai air. Nah, dibantah lagi oleh generasi berikutnya yang alam semesta ini ada yang menciptakannya itu Tuhan. Namun Tuhan mereka berbeda dengan Tuhan yang diyakini oleh kaum muslimin. Mereka sifatkan Allah Tuhan itu dengan berbagai macam istilah seperti al-illatul awal, ya, illatul ula, ya, sebab pertama, macam-macam. Nah, disitulah muncul ada tokoh-tokoh Aristoteles, Plato, ya kan, Plotinus dan sebagainya. Nah, mereka meyakini adanya Tuhan, namun Tuhan yang mereka yakini itu berbeda dengan Tuhan yang diyakini oleh kaum muslim. Menurut mereka, yang namanya Tuhan itu gak berubah-ubah. Tuhan itu statis, bukan dinamis. Tuhan itu gak berubah-ubah. Kalau berubah-ubah, maka itu makhluk, kata mereka. Karena yang berubah-ubah itu dia pasti mencari titik kesempurnaan, ya. Nah, sehingga ini berpengaruh kepada ahli kalam. Salah satunya Asy'ariyah mengatakan Allah itu gak punya hikmah, gak punya tujuan menciptakan manusia begitu aja. Kenapa? Karena kalau Allah punya hikmah berarti Allah belum sempurna, masih ada yang mau dituju. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, berarti Allah belum sempurna dong. Makanya mereka mengatakan Allah gak punya hikmah, Allah menciptakan ya begitu aja. Karena kalau Allah ditetapkan sifat hikmah, maka sama dengan makhluk, karena makhluk itu berubah-ubah. Di situ awal mulanya, ya,
munculnya atau pengaruh filsafat Yunani ini kepada ahli kalam, ya begitu. Jadi itu maksudnya ya, bahwasanya Asy'ariyah liberal yaitu mereka lahir dari rahim pemikiran yang sama, yaitu dari filsafat Yunani, ya. Begitu bahayanya agama ini, ya, sehingga banyak muslimin yang ragu terhadap Al-Qur'annya, seperti itu ya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa disampaikan kepada rekan santri sekalian, barakallahu fikum jami'an. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak kita cukupkan sampai sini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi bermanfaat untuk kita dan Allah, ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.